Awal film kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Bong Bong yang sangat berbakat dalam memasak dan merupakan chef termuda dan Blue House yang merupakan kediaman resmi Perdana Menteri Korea Selatan. Malam itu Bong mengetahui bahwa rumah tersebut mengadakan acara makan malam pesta Duta Besar Cina. Duta Besar sangat sensitif terhadap tulang ikan, jadi Bong seperti yang diperintahkan untuk menyiapkan hidangan ikan lezat tanpa tulang di malam hari. Makan malam sudah siap dan sajikan untuk Duta Besar. Dengan sedih begitu utusan B ikan dia menemukan elang di dalamnya. Ini menempatkan Bong dalam dilema serius ketika beberapa penjaga mencari The Mansion untuk menemukannya. Berikut ini terlihat sepasang petugas polisi menyelidiki insiden apartemen Toronto dan mengetuk pintunya. Lama tahu bahwa dia dalam masalah sehingga dia mencoba melarikan diri melalui balkon sementara petugas mencoba yang terbaik untuk menangkapnya dalam proses. Untungnya Bong terjun ke kolam di bawah memukul kepalanya di dasar kolam. Untuk beberapa alasan dia terus jatuh ketika seorang wanita berenang ke arahnya dan mencium kakinya. Ketika Kong bangun, dia menemukan dirinya di tempat tidur yang aneh di kamar yang bahkan lebih asing. Lama merasa ada sesuatu yang salah dan segera bergegas ke cermin terdekat. Adalah refleksi mengejutkannya ketika belum menemukan itu dia telah menjadi seorang wanita yang dia renungkan sejenak tetapi menyelesaikan bahwa dia pasti sedang bermimpi karena jatuh pirang merayap keluar dari ruangan untuk mencari tahu apa yang terjadi tetapi menemukan lusinan wanita membungkuk dan menyebutnya sebagai terkejut. Dengan ini menyadari bahwa dia telah kehilangan pisangnya selama ketakutan dengan ini dan awalnya percaya bahwa dia telah diperdagangkan ke dalam operasi perubahan jenis kelamin. Namun ketika dia mengamati sekelilingnya, Bom menemukan bahwa dia melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Kesadaran itu menyebabkan dia shock dan dia akhirnya dibawa kembali ke istana. Hari berikutnya panjang minggu dan belajar identitasnya saat ini dari dibuat. Ternyata dia perjalanan waktu ke dinasti Joseon 1851. Apalagi dia sekarang tinggal di dalam tubuh Kim So yang seorang bangsal kerajaan untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk. Lama menemukan bahwa Kim dijadwalkan Mary Jin telah menjadi ratu dalam beberapa hari ke depan. Pelayan juga menjelaskan bahwa tubuhnya ditemukan mengambang di danau setelah kecelakaan yang tidak diketahui terjadi. Untungnya penjaga menemukannya dan membawanya kembali ke istana. Selama Bong ini berteori bahwa dia dan Kim Spirits pasti telah bertukar dan menyimpulkan bahwa tiket pulang adalah danau. Bong meminta pelayan untuk membawanya ke danau saat dia berencana untuk melompat dan kembali ke masa sekarang. Sayangnya rencananya untuk melompat mengambil giliran yang tak terduga saat dia mendarat di tanah berlumpur. Ternyata Ratu Agung memerintahkan para pelayan istana untuk mengeringkan danau semalaman untuk mencegah siapapun jatuh ke air lagi. Selama berkecil hati dengan berita itu tetapi masih menganggap itu air adalah jawabannya, jadi dia mati-matian mencoba menenggelamkan diri di sumber air manapun yang dia temukan. Dia bahkan memasukkan kepalamu ke dalam ember berisi air yang digunakan untuk membersihkan lantai. Usaha terbukti sia-sia. Beberapa hari kemudian hari pernikahan tiba. Lama tidak menyadari dinasti Bea tetapi dengan bantuan pelayannya berhasil menyelesaikan pernikahan yang diperlukan. Tepat malam itu Bong yang sekarang ratu diundang ke kamar raja untuk tidur. Dengan dia merasa ngeri dengan pemikiran itu dan menawarkan raja beberapa alkohol dengan harapan dia pingsan. Untungnya raja jatuh tidur banyak untuk Bong lega. Keesokan harinya Bong bangun dengan mabuk dan ditawari beberapa makanan namun dia jijik dengan sogi makan dan menyampaikan pesan kepada koki kerajaan untuk memasak ramen. Alih-alih koki bingung dengan istilah itu tetapi mencoba membuat makanan asing berdasarkan instruksi obligasi. Koki mencoba beberapa kali untuk membuat hidangan tetapi Bong tidak puas dengan setiap upaya. Hidangan pertama untuk sehat sementara hidangan berikutnya terlalu hambar dan pedas. Akhirnya koki menjadi kesal dan menyerah. Bertanya pada diri sendiri, Kong yang masih ingat teknik kulinernya memutuskan untuk menyiapkannya. Dia memasak sendiri yang cukup manis karena dia bisa membuat juru masak itu terbunuh karena lip balm itu memasuki dapur kerajaan dan segera mengambil pisau atau dibuat khawatir karena ratu tidak pernah mencoba memasak sejak masa kecilnya. Celana pelayan bersama yang lain pelayan mengharapkan dia untuk membuat kekacauan di dapur namun lama mulai memotong sayuran dengan kecepatan tinggi dan presisi. Terkejut dia memotong semuanya dengan sempurna dan pada ukuran yang tepat. Akhirnya mengangkut hidangan yang sempurna membawa ramen kembali ke kamarnya dan menikmati makanan bersamanya. Tangan kanan dibuat kembali di dapur. Koki iri dengan kemampuan memasak Bong dan mengusulkan bahwa makanan hanya terlihat bagus tapi rasanya tidak enak. Untuk menguji teorinya Chef Royal trash sisa makanan yang tersisa di pos namun segera setelah dia dia kagum dengan betapa bagusnya itu sehingga bahkan menjatuhkan sendok sialannya. Setelah pertemuan yang penting itu tiba-tiba muncul dengan ide bahwa ratu baru menyadari bahwa dia bisa dengan mudah memenangkan keluarga kerajaan dengan keterampilan kulinernya.
Danau itu dikeringkan oleh Ratu Agung sehingga tempat tidurnya dan menempatkannya dengan beberapa makanan. Dia mungkin setuju untuk mengisi ulang danau. Bong langsung kembali ke dapur, tetapi koki kerajaan yang cemburu menegaskan otoritasnya dan menolak untuk membiarkan dia memeriksa makanan yang disajikan ke Grand Fang. Marah pada ini dan menantangnya untuk kontes memasak cepat. Koki kerajaan awalnya mundur dari pertarungan tetapi menerima tantangan setelah Bong menggoda mereka. Pelayan membunyikan bel akhir kontes dimulai. Kepala koki mengambil pisaunya dan dengan kejam memotong seikat wortel, namun tangan ratu lebih cepat dan cepat memotong beberapa mentimun. Dengan ini setelah beberapa menit memasak hidangan Bong siap dan dia yang pertama membunyikan bel yang memenangkan kontes. Koki kerajaan marah dan berargumen bahwa meskipun kecepatan adalah hal yang penting, ini adalah yang terakhir dari koki percaya diri Kong dan minyak dan meminta Inspektur Royal Cuisine untuk mencicipi kedua hidangan itu. Mana yang lebih baik? Inspektur terpesona oleh masakan obligasi dan menyatakan itu lebih baik, mendorongnya untuk mengambil alih Royal Kitchen. Bond menggunakan statusnya yang baru diperoleh untuk keuntungannya saat dia menganalisis makanan Grand Queens yang ditemukan dari pilihan makanannya bahwa ratu yang hebat adalah pemakan pilih-pilih. Karena perkembangan sakit giginya baru-baru ini, Sepong memutuskan untuk membuat makanan dengan tekstur lembut agar tulang aristokrat segera bekerja dan mulai membuat bubur kentang terlebih dahulu. Dia menuangkan susu ke dalam panci dan itulah bahan-bahan yang tepat. Sambil sesekali mencicipi campurannya, kemudian kentang akhirnya ditambahkan ke kolam. Setelah itu makan malam disajikan dengan beberapa topping bunga untuk presentasi yang kohesif. Bong senang dengan produk akhir dan mengirimkannya ke Grand Queen sendiri. Sang ratu sangat menikmati surat tetapi sorot bahwa sempurna telah tiba. Dingin perubahan suhu disebabkan oleh kentang tumbuk sempurna untuk kekalahan dan sedikit alte cincin rasa juga. Bubur yang tumpah di sisi piring juga mempengaruhi penyajian yang salah. Karena bingung mendengar ini dan sedih memulai perjalanan kembali ke istana. Sementara di keretanya Bong bertukar pikiran tentang cara alternatif mengantarkan makanan ke Grand Queen. Segera setelah dia datang dengan kotak ide bintang memiliki kain dan pelayannya mengirimkan kain bersama beberapa instruksi kepada insinyur kerajaan dengan obligasi. Arahkan insinyur membangun kereta pengiriman makanan khusus yang diisolasi dengan baik di semua sisi oleh kain. Sementara Bond bersiap adalah serangkaian makanan lezat dan para pelayan mengantarkannya menggunakan lemari desain. Ratu Agung menerima makanan panas dan menikmati jet tanpa meninggalkan sisa. Akhirnya insinyur kembali ke Bong dan menyampaikan kabar baik karena penemuan itu terbukti sukses. Beberapa hari kemudian raja menyelenggarakan perjamuan besar dan mengundang delegasi dari seluruh negeri. Sayangnya para juru masak jatuh sakit pada perjamuan Daye dan dapur kerajaan kekurangan staf. Bong memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk membantu. Dia menyamar sebagai seorang pria untuk menyelinap keluar dari perjamuan dan memasuki dapur. Bond menemukan bahwa dapur kekurangan bahan-bahan seperti bahan makanan yang seharusnya disampaikan hari itu tidak membuatnya dengan sumber daya terbatas. Ikatan tidak punya pilihan selain menjadi kreatif. Ratu bersama pembantu rumah tangganya menyiapkan dobong sederhana namun unik. Kupas dan bungkus kentang itu di sekitar tongkat dan goreng dan renyah. Para tamu awalnya tidak senang ketika mereka melihat hidangan pertama karena mereka mengharapkan sesuatu yang lebih berkelas untuk perjamuan kerajaan. Namun begitu mereka mencoba makanan unik, mata mereka bersinar setuju saat mereka mengagumi rasanya dan dengan demikian lahirlah makanan cepat saji bangsa sedikit lebih menantang karena tidak ada daging di dapur. Dia secara kreatif memutuskan untuk menggunakan kacang untuk membuat burger vegetarian dengan tomat di sisinya. Selama senang dengan penemuannya, Meg tidak tahu apakah para tamu untuk makanan terakhir membuat gel klasik li dessert, tapi dengan twist dia menulis pesan khusus pada jelly stick dan fortune jelly. Saat Anda bisa membaca keberuntungan Anda setelah Anda selesai dengan gurun, para tamu menikmati jelly klasik dan bersenang-senang membaca nasib mereka masing-masing. Meskipun cegukan awal sukses besar di sini berkat Bong yang memasak, Ratu Agung yang juga menghadiri perjamuan terkesan dengan keterampilan Bond dan akhirnya memintanya untuk membuat permintaan tanpa ragu-ragu mulai mengerjakan pekerjaan itu dengan sedih karena ini adalah abad ke-19. Tidak ada mesin canggih untuk diangkut air secara manual dengan ember kayu. Prosesnya luar biasa lambat. Pada para pelayan melakukan perjalanan panjang dari sumur kota ke danau lama terganggu oleh ini dan dengan cepat muncul dengan metode baru. Dia meminta setiap pelayan untuk tinggal di satu tempat dan hanya melewati ember dari satu orang ke orang lain. Orang senang dengan sistem karena membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. Mereka akan melanjutkan tugas dapat mengerjakannya dengan sabar sementara Bong mengawasi proses yang panjang. Beberapa hari berlalu tetapi danau belum terisi. Bong segera bosan menunggu dan menjadi putus asa. Untungnya saya memiliki Anda jatuh dimulai yang perlahan tapi bertahap mengalirkan danau senang dengan
dengan perubahan cuaca dan menari jika Anda seperti danau nanti diisi dan Bong menuju ke pantai dan menandatangani namanya di Cornerstone. Setelah itu dia melompat ke danau dan tenggelam di bawah air seperti yang dia lakukan di awal film ketika ibu bangun. Dia heran menemukan dirinya di rumah sakit dan petugas kawakan tidur beberapa meter dari tempat tidurnya. Dia diam-diam mencoba menyelinap keluar tetapi petugas itu bangun dan Swift Chase berhasil melarikan diri darinya tetapi dua petugas lagi muncul dan pojok dia putus asa. Bond melompat turun dari platform tinggi. Melarikan diri para pria saat dia berlari di jalan. Dia segera pergi ke perpustakaan umum dan mencari buku sejarah. Di sana dia menemukan publikasi tentang dinasti Joseon dan tersenyum mengetahui bahwa dia sekarang telah menjadi bagian dari histori. Namun perjalanan nostalgianya menyusuri jalan kenangan dengan cepat terputus ketika petugas pengejar tiba di perpustakaan. Bond mencoba melarikan diri sekali lagi tetapi petugas menjelaskan bahwa mereka ada. Ternyata presiden telah diubah. Sekarang dia tidak dikejar oleh polisi, alih-alih mereka ada di sana untuk melindunginya karena Bond sekarang menjadi pelapor dan mengungkap pejabat tinggi korupsi. Bong bergegas ke komputer terdekat dan mencari di web untuk mengonfirmasi klaim mereka segera setelah dia menemukan bahwa sejarah dunia saat ini memang telah mengubah dunia. Film berakhir dengan Bong berdiri di jalan karena dia memiliki pesan positif tentang bagaimana perubahan kecil di masa lalu sangat memengaruhi masa depan. Juga pelajaran hidup selalu lebih baik. Dengan Bong berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi dan tinggalkan suka untuk membantu saluran. Terima kasih telah menonton.